warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musarifah, NIM 2419060. Di sini saya akan membacakan jenis-jenis model pembelajaran audio. Yang pertama, model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat individu anak. Seiring dengan perkembangan teori dan perkembangan model pembelajaran, model ini sudah ditinggalkan. Yang kedua, model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok atau pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kooperatif akan memungkinkan guru untuk mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Model pembelajaran area. Model pembelajaran ini lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menerapkan prinsip individualisme pengalaman bagi setiap anak. Membantu anak untuk memilih melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran keluarga dalam proses pembelajarannya. Model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut memberikan kesempatan bagi anak didik belajar dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar mengajar dengan sudut. Model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya sudut-sudut kegiatan merupakan pusat kegiatan berdasarkan minat anak. Alat-alat yang disediakan pada sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti, disesuaikan dengan tema atau subtema yang akan dibahas. Yang terakhir, model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama dengan anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain adalah zona atau area dengan seperangkat sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara serba seimbang. Sentra yang dibuka setiap harinya disesuaikan dengan jumlah kelompok di setiap RA atau TK. Sentra sendiri terdiri dari sentra bahan alam dan sains, sentra balok, sentra seni, sentra bermain peran, sentra persiapan, sentra agama, dan sentra musik. Prinsip pemilihan tema.
Yang pertama, prinsip kedekatan. Kedekatan memiliki arti tema, hendaknya dipilih dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak, yakni dekat secara fisik maupun secara emosi atau minat anak. Contohnya, tema yang terdekat dengan anak yaitu tema diri sendiri dan lingkunganku. Yang kedua, prinsip kesederhanaan. Kesederhanaan berarti tema yang sudah dikenal anak agar anak dapat mengenali lebih banyak pengalamannya. Pemilihan tema tidak perlu yang muluk-muluk. Contohnya, lingkungan dengan subtema kebun pisang. Yang ketiga, prinsip kemenarikan. Kemenarikan berarti tema yang dipilih harus mampu menarik minat anak untuk belajar. Tema menarik tidak selalu tema yang aneh, tetapi tema yang ada di sekitar anak juga bisa menarik minat anak jika guru bisa memilih aktivitas yang sesuai dengan perkembangan anak. Contohnya, tema lingkunganku dan dengan subtema kebun pisang. Yang keempat, prinsip keinsidentalan. Keinsidentalan berarti pemilihan tema tidak selalu baku yang direncanakan di awal tahun, tetapi juga dapat menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami oleh anak. Misalnya, peristiwa banjir yang sedang dialami oleh anak. Contohnya, ketika anak-anak sedang mengamati pohon pisang yang berada di luar kelas dan mendiskusikannya, tiba-tiba ada seekor kupu-kupu besar dan berwarna indah melintas dan hinggap pada salah satu ranting bunga yang ada di dekat pohon pisang. Maka guru dapat mengajak anak-anak untuk membahas kupu-kupu. Tentang warna kupu-kupu, bagaimana cara kupu-kupu terbang, dan apa yang dimakan. Yang kelima, daya dukung. Daya dukung maksudnya pemilihan tema disesuaikan dengan kemampuan guru memahami tema dan ketersediaan. Cara membuat webbing tema, yaitu yang pertama, setiap tema yang telah diidentifikasi dikembangkan ke dalam subtema, bahkan subtema dalam bentuk diagram seperti jaring laba-laba. Yang kedua, webbing tema juga dapat dibuat secara sederhana tetapi mendalam dengan menentukan satu buah subtema yang akan dipelajari selama 2-4 minggu. Berikut beberapa contoh webbing tema.